Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk potongan French crop dan sampingnya dibuat fade. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola untuk bagian sampingnya. Pola bagian samping ini saya buat melengkung untuk menyesuaikan bagian kepalanya. Nah, di sini saya menggunakan trimmer JRL. Trimmer JRL ini menurut saya sangat oke untuk kita tukang cukur mempermudah membuat fade ya guys. Kita buat polanya dulu. Sini saya membuat polanya berulang-ulang kali agar polanya itu bersih banget ya guys, agar fade yang kita hasilkan itu bagus. Nah, setelah itu bagian bawah kita habisin dulu, kita habisin dan kita ulang-ulang lagi untuk memastikan bahwa bagian samping itu benar-benar bersih. Di sini saya akan membuat skin fade ya guys. Nah, setelah itu saya menggunakan shaver untuk membersihkan bagian bawahnya. Nah, shaver yang saya gunakan ini mungkin agak sedikit murah, yaitu Kime, tapi untuk mendapatkan nol yang sempurna ini oke, worth it lah. Nah, di sini ini masih ada garis ya guys. Jadi untuk menghilangkan garis shavernya, kita arahkan dari atas ke bawah ya. Yang sebelumnya kita dari bawah ke atas, untuk menghilangkan garisnya itu dari atas ke bawah. Sebelum kita benar-benar lanjut ke step berikutnya, kita harus pastikan dulu bahwa kosong yang kita inginkan itu benar-benar bersih ya guys. Habis itu tetap kita lihat garisnya, kita gunakan teknik atas ke bawah untuk menghilangkan garisnya. Nah, setelah bagian bawahnya benar-benar bersih, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini saya menggunakan 0,5 untuk membuat pola lagi dengan jarak dari nolnya itu 1 cm atau setidaknya seukuran jari kita. Kita ulang-ulang lagi agar gradasi yang kita inginkan itu benar-benar bersih dan smooth ya guys. Nah, untuk menghilangkan garis dari nolnya menuju ke 0,5, kita close mungkin sekitar 0,1. Habis itu kita lanjut lagi ke 0,2. Jadi sedikit demi sedikit ya guys. Makanya kita harus sabar. Untuk mendapatkan hasil memang butuh waktu ya.
Untuk membuat fade ini minimal kita paling cepat mungkin sekitar 30 menit, paling lama itu mungkin sejam ya guys. Oke, kita usahakan pola yang dari 0 ke 0,5 itu benar-benar gradasinya meningkat ya, atau smooth. Nah, di sini saya menggunakan guard nomor 1 untuk menghilangkan garis yang dari 0,5 ya guys. Di sini saya sedikit demi sedikit, jangan terlalu naik juga, pokoknya usahakan harus pas ya. Pokoknya kita harus ulang-ulang lagi agar hasil yang kita dapatkan bakal bagus. Setelah bersih, kita menggunakan satu dengan posisi open ya guys. Sedikit demi sedikit, jangan terlalu naik kita untuk menghilangkan garisnya. Pokoknya di sini kita utamain untuk ketekunan kita, rajinnya kita untuk memoles, itu bakal menghasilkan fade yang mulus ya guys. Nah, setelah itu saya menggunakan guard nomor 1,5 dengan posisi open untuk menghilangkan garis selanjutnya guys. Nah, pokoknya tetap dengan posisi rajin, yaitu mengulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kita itu harus rajin untuk mengulang-ulang ya guys. Untuk mendapatkan fade yang bagus itu tergantung feeling kita juga, dan posisi badan kita itu jangan terlalu dekat dengan kepala customer, karena kalau terlalu dekat kita itu nggak bakal melihat hasil yang benar-benar real kalau dari jarak dekat. Kalau dari jarak jauh kita itu bakal kelihatan di mana letak fade yang kurang mulus, itu bakal kita lihat di situ. Nah, setelah selesai menurut pandangan kita bertegas lagi outline-nya menggunakan trimmer, dan setelah itu kita bakal menggunakan rajor ya guys. Ini kenapa kita pertegas lagi, agar hasil yang kita inginkan itu hasilnya bakal tegas dan fade itu bakal lebih indah lagi ya guys. Nah, setelah itu kita cross check lagi dengan menggunakan gunting biasa ya guys. Kita lihat menggunakan mata kita, atau enggak kita lihat dari kaca. Karena kalau kita lihat dari kaca itu bakal kelihatan hasil yang benar-benar mana yang salah dan mana yang udah oke ya guys. Nah, ketika selesai dari bagian sampingnya, kita langsung lanjut ke bagian atas untuk
membentuk pola French crop-nya. Nah, di sini kita basahin dulu rambutnya. Nah, kita pisahin dulu bagian depannya sedikit demi sedikit, jangan langsung ya guys. Kita di sini sedikit demi sedikit menggunakan gunting biasa. Setelah itu kita langsung lanjut lagi, ambil bagian atasnya lagi, kita ratahin lagi, dan begitu pula selanjutnya. Dan kita lanjut lagi bagian sebelahnya ya. Seperti yang pertama tadi, kita tetap sedikit demi sedikit. Setelah kita buat polanya, kita langsung lanjut bagian atas lagi dengan kita buat guideline untuk bagian atas. Nah, di sini saya bakal tarik dari bagian depan ke belakang. Nah, di sini kita cari titik yang paling pendek. Nah, kita dapat, kita potong lurus atau square. Nah, kita buat square untuk guideline-nya, dan selanjutnya itu bakal menjadi round ya. Nah, di sini kita potong lagi sedikit demi sedikit dengan posisi secara vertikal, bukan secara horizontal ya guys. Nah, kita potong demi sedikit. Kita di sini harus sabar ya, jangan terburu-buru untuk langsung memotong secara horizontal dengan skala banyak. Namun kita lebih mengutamakan kualitas, berarti kita waktu yang kita butuhkan juga berarti lebih lama ya. Sedikit demi sedikit dengan hasil yang bagus itu nggak masalah ya guys.
Oke, setelah kita potong bagian atas, kita keringkan dulu untuk melihat hasil naturalnya ya guys. Jadi hasil basah itu jangan jadikan itu patokan untuk kita potong ya. Jadi habis kita potongan dari posisi basah itu kita keringkan dulu untuk melihat hasil naturalnya, karena hasil naturalnya itu sangat berguna untuk hasil yang kita inginkan. Nah, setelah kita melihat hasil naturalnya, kita bisa cross check lagi untuk kita perbaiki. Nah, di sini kita langsung untuk membuat teksturnya. Saya menggunakan tekstur langsung bentuknya planscape, berarti tujuan untuk planscape ini saya bakal buat acak-acak dan teksturnya itu kelihatan lebih bervolume. Nah, oke, setelah itu kita di point cut. Kita sedikit demi sedikit untuk di point cutnya, jangan terlalu terburu-buru ya guys untuk langsung mengambil banyak, sedikit demi sedikit aja. Nah, semua tahap kita udah selesaikan dan mungkin kita tinggal ke tahap styling. Nah, styling ini saya mungkin menggunakan powder sama pomade sedikit agar menghasilkan volume dan tekstur yang bagus. Nah, ini dia hasilnya, dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai akhir video ini. Dan tutorial ini untuk para pemula ya, dan semoga kalian dapat menambah skill kalian atau pengetahuan kalian dalam menonton video ini. Terima kasih, semoga sehat semua.